Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa pendidikan kimia semester 4 yang saya cintai. Kali ini Ibu ingin berdiskusi bersama dengan mengangkat tema membangun ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Topik ini sengaja Ibu angkat karena memang membangun ide itu tidak lepas dari suatu aktivitas yang kreatif dan inovatif. Syarat membangun cara tindak kreatif atau inovatif adalah bermula dari cara berpikir yang berani keluar dari kebiasaan dan berpikir keluar dari kotak-kotak yang membelenggu pikiran publik selama ini. Out of the box. Thinking adalah pemikiran keluar dari kotak kita. Mampu membuat pemikiran yang tidak biasa atau pemikiran yang mengandung inovasi. Keberanian untuk mengambil risiko karena keluar dari realita pada umumnya dan cenderung akan mengambil penolakan dari masyarakat pada umumnya. Jadi kita harus berani keluar dari kebiasaan pada umumnya. Beberapa ayat Al-Quran sebagai landasan ini telah memberikan suatu yang telah menginspirasi kita semua dan itu menggambarkan ada tuntutan kita melakukan suatu inovasi. Dalam beberapa surat banyak yang kita temukan, ada sekitar 29 tempat, yakni surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah seperti alif, lam, mim, yasin, dan seterusnya. Nah, huruf muqatta'ah ini memberikan suatu pemahaman bahwa begitu indahnya. Bahkan kalau dalam beberapa orang yang senang dengan puisi itu memberikan suatu penggambaran bahwa itu adalah suatu yang syarat makna. Sehingga menuntut hanya Allah lah yang tahu maknanya. Ada beberapa tafsir mengatakan begitu. Yang berikutnya adalah surat Ar-Rod, yakni ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia, Allah. Jadi di sini adalah Allah mendorong agar kaum muslimin itu memiliki kompetensi perubahan secara masif dalam kaitannya kreativitas dan inovasi. Nah, didorong di sini inilah sehingga kita manusia itu untuk mencari kreativitas yang apa, sehingga kreativitas itulah yang kemudian digunakan untuk melakukan berbagai terobosan-terobosan, cara-cara yang sehingga strategis dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kemudian dalam ayat Hud, ayat yang ke-38, surat Hud, ayat yang ke-38, disampaikan di situ, wa yasna'ul fulk wa kullama marra 'alaihi mala'um min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama
taskhurun. Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Nah, ternyata itu membuat tantangan bagi Nuh untuk bisa membuat suatu karya yang luar biasa, ini sebuah kapal. Dalam kisah di situ, Allah tidak memerintahkan caranya membuat kapal. Tapi Nabi Nuh dengan inspirasinya, dengan kreativitasnya, yang tidak pada umumnya di saat itu, membuat desain kapal, dan bahkan juga mempraktekkan membuat kapalnya. Dan itu kemudian bisa mengangkut sebagian orang-orang yang masih taat kepada Allah dalam kapalnya itu. Ini menggambarkan bahwa kita itu didorong oleh Allah, manusia didorong oleh Allah untuk mengembangkan inspirasi, melakukan suatu inovasi dan kreativitas. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 44, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Nah, di sini amat banyak teks-teks sumber wahyu yang mendorong untuk berpikir secara kreatif dan inovatif. Jadi di sini kita diminta untuk mengajarkan suatu hal yang baru, yakni yang suatu yang memberikan kemanfaatan, kebajikan, bahkan itu tidak hanya untuk kepentingan dirinya, tapi juga untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Padahal kamu membaca kitab, padahal kamu mengerti. Nah, terakhir disampaikan di situ adalah tidaklah kamu mengerti. Afala ta'qilun, afa ta'lamun. Selalu begitu ayat-ayat Al-Quran itu mendorong kita untuk mencari tahu hal yang baru yang ada di dalam yang kita dituntut untuk menggalinya, apa yang bisa kita temui untuk kita gali lebih banyak lagi. Di pertanyaan-pertanyaan itu mendorong manusia untuk berkreasi. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat 132, dorongan mewujudkan produk atau kerja yang kreatif dan inovatif. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan tiap-tiap orang berhasil seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Jadi di sini adalah ada suatu kita dituntut adanya suatu produk hasil dari apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita buat sesuatu dengan kreativitas kita yang tinggi maka akan dihasilkan hasil yang bagus. Nah kalau kita berkreasi dengan semaksimal mungkin maka itu dihasilkan hasil yang baik. Jadi hasil itu tidak lepas dari suatu proses yang kita lakukan. Kemudian cara membangun berikutnya saya ingin menyampaikan tentang cara membangun ide. Yang pertama adalah lakukan riset. Riset apa bisnis dan produk yang ada. Nah, ketika kita itu membuat suatu produk atau melakukan suatu bisnis, maka kita harus meriset awal. Dari mana cara kita melakukan riset? Riset yang kita lakukan itu berbagai cara. Dengan teknologi informasi kita bisa searching, kita cari tren apa bisnis yang sedang berkembang, sebuah lokasi mana. Nah, kemudian yang kedua adalah sering jalan-jalan, berkunjung ke toko-toko yang memang yang toko-toko besar yang banyak produksi yang sesuai yang kita minat itu kita datangi. Bicara dan berdiskusi dengan berbagai bidang. Dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya itu. Juga searching terkait dengan apakah sudah ada hak KI-nya, hak ciptanya apakah sudah ada. Nah, ini bisa menjadi kalau sudah ada berarti kita kreasi seperti apa. Nah, di sini kita akan mengembangkan yang lebih. Dan semuanya itu juga tidak lepas dari terakhir adalah memberikan suatu keuntungan bagi manusia karena dan tidak lepas dari masalah yang dihadapi pula. Seperti laundry berkembang marak karena diawali dari
sulitnya cari pembantu, sehingga dengan jasa laundry itu ada kemudahan bagi manusia. Yang kedua, belajar kesuksesan dari bisnis orang lain. Ini. Yang ketiga, belajar kekurangan pesaing. Jadi kalau kita mau satu bisnis, kemudian ada pesaing yang ada di situ, maka kita perlu tahu pesaing itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ada satu mahasiswa saya ketika dia itu mau mendirikan jasa fotokopi. Sudah ada di daerah situ sekitar 38 orang. Kemudian dia jalan datengin semua fotokopi tadi, dia lihat apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Nah, dari situlah kemudian dia mencari satu metode baru. Oh, yang belum ada adalah belum ada antar jemput jasa antar jemput. Oh, belum ada sampai 24 jam. Oh, belum ada pemberian wifi. Oh, belum ada pemberian mungkin minuman dan sebagainya. Memberikan tempat yang nyaman misalnya, ada AC. Nah, ini suatu terobosan yang akhirnya dilakukan dan ketika itu sudah banyak sesungguhnya, tapi karena dia mengambil kekurangan yang di sana di tempatnya dia, sehingga hasilnya menjadi maksimal. Dan ikuti perkembangan tren. Tren adalah satu yang banyak diminati oleh sekelompok orang pada waktu itu. Nah, kalau tren begini sudah ada banyak penggemarnya. Tinggal mungkin adalah mengembangkan inovasinya dan memperkuat atau menemukan pembedanya, sehingga dari situlah kita bisa memberikan yang lebih dari yang sudah berkembang saat itu. Model membangun ide bisnis itu diantaranya adalah pangsa pasar. Harapannya kita harus tahu, harapannya melalui pengukuran ini kita mampu menguasai pasar. Nah, ini perlu kadang-kala kita tuh tadi jalan-jalan ke pasar misalnya, atau searching atau dan lain-lain, silakan. Yang kedua, retensi pelanggan. Pemeliharaan hubungan bisnis yang berkelanjutan dengan pelanggan dalam jangka waktu yang melalui berbagai komunikasi dengan konsumen ini sangat penting. Sehingga dengan demikian kita tahu pelanggan itu puas enggak dengan apa yang kita berikan. Apakah pelanggan apa yang dibutuhkan pelanggan yang lebih dari yang sudah kita sajikan? Apa kekurangannya? Nah, ini terkadang maka kita perlu adanya suatu pemberian free kepada pelanggan tertentu yang kemudian kita minta apa letak kekurangan dan kelebihannya di mana. Nah, di sini survei-survei kecil itu sangat dibutuhkan. Akuisisi pelanggan dapat meningkatkan pelanggan baru di mana bisa dilihat seberapa banyak pelanggan di sana sehingga bisa menciptakan produk baru. Jadi pelanggan-pelanggan ini sangat bermanfaat, harus kita bangun komunitas dan pelanggan itu sehingga pelanggan pun bisa memberikan kontribusi bisnis kita sehingga menjadi semakin lebih baik. Kepuasan pelanggan agar pelanggan tertarik dan kemudian puas, maka kita belum memberikan servis-servis yang itu memberikan kenikmatan, kemudian mendorong dia untuk selalu hadir datang menemui kita karena dia tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Profitabilitas pelanggan itu dapat diukur dan kepuasan pelanggan dan menghitung berapa laba yang masuk dan yang keluar. Dengan kita melihat pelanggan itu, kita menjaga hubungan dengan pelanggan, dan kita bisa melihat, oh seberapa ketika kita menggalang yang semakin baik dengan pelanggan, apakah ada peningkatan yang signifikan dengan keuntungan yang kita dapatkan misalnya. Ataukah jangan-jangan tidak ada keuntungan sama sekali. Nah ini disinilah yang namanya evaluasi akan kita lakukan. Adanya entitas yang menarik, adanya keberadaan yang unik dan berbeda. Sehingga disinilah ada sesuatu yang unik dan berbeda. Inilah ada imajinasi, ada kreativitas dan inovasi yang bisa kita lakukan. Tips menciptakan ide usaha kreatif. Menciptakan hal baru dan berbeda, itu tuntutan. Kemudian, menciptakan kebutuhan konsumen dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jadi kita harus selalu tip-tip ini untuk kita selalu kita evaluasi. Apakah yang kita ciptakan sudah yang paling baru? Jangan-jangan sudah ada yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya adanya seperti apa? Nah, di sini kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan. Menciptakan kebutuhan konsumen ini juga selalu kita komunikasi dengan konsumen untuk menjaga hubungan yang dengan konsumen, di antaranya dan saya sampaikan di atasnya tadi itu. Memanfaatkan setiap peluang yang ada. Peluang, kesempatan itu yang ada itu datang tidak akan pernah yang kedua kalinya.
maka kita harus jeli memanfaatkan peluang-peluang yang ada, kesempatan yang ada itu untuk kita optimalkan. Mengembangkan ide di antaranya adalah satu, memikirkan benda atau jasa apa yang bisa memperbaiki kehidupan kita. Kita membuat sesuatu kreativitas dan mengembangkan ide bisnis tidak lepas karena kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita. Meskipun itu bukan satu-satunya, tapi setidaknya dalam bidang ekonomi juga dapat kita tambahkan juga ada suatu tambahan referensi nama itu menambah silaturahmi kita dan seterusnya. Memutuskan akan menyediakan produk atau jasa apa. Ini jangan lama-lama ketika memutuskan harus kita pakai dengan cara cepat, dari secara searching, kemudian diskusi dengan beberapa orang yang terkait di bidangnya. Kemudian yang ketiga, mengenali masalah di industri yang sudah ada. Tadi itu yang saya irasakan mahasiswa saya tadi itu. Yang sudah ada kelemahannya, apa kekurangannya di mana. Kemudian mengembangkan ide bisnis yang sudah ada. Nah, ketika kita mengembangkan yang sudah ada, maka kita harus tambah dengan ramuan-ramuan baru yang lebih kreatif. Selalu berpikirlah ke depan inovasi. Jadi selalu kita berpikir ke depan inovasi-inovasi yang akan kita lakukan. Disinilah kita tidak pernah lepas untuk selalu bertandang, berdiskusi, kemudian melakukan uji coba, dan sebagainya. Melakukan riset pendahuluan terkait dengan konsumen. Dan mencari tahu berbagai keahlian bidang lain. Jadi mungkin kita tahu apakah ini mungkin saya kembangkan dengan bidang yang lain. Nah, ketika kita punya pemikiran, kembangkan dengan bidang yang lain, mungkin diramu dengan bidang yang lain, maka di sini kita harus banyak diskusi dengan orang-orang yang terkait di bidangnya. Menuliskan semua ide yang ada. Nah, ketika kita ingat, kita tuliskan. Maka ketika dimanapun kita belajar, kita tuliskan. Nah, kemudian setelah itu kita tulis, kita asah. Apa bentuk kreativitas yang mungkin bisa kita kembangkan? Sesuaikan dengan kompetensi diri. Artinya semuanya tidak lepas dari kompetensi diri kita. Kita tidak mungkin mengembangkan sesuatu sementara kita tentang itu kita tidak punya kompetensi di bidang itu. Maka hobi, passion itu menjadi hal yang sangat mendasar. Maka ketika punya hobi, passion, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mencari masukan dari berbagai kalangan, tadi sudah saya sampaikan, mengenal resiko dan tantangan yang mungkin. Semuanya itu pasti ada resikonya dan tantangannya pasti ada. Namun resiko dan tantangan itulah yang kemudian harus kita hadapi sehingga tantangan resiko itu menjadi minimal dan resiko itu pun juga menjadi sebuah tantangan yang untuk kita hadapi dengan berbagai strategi. Merancang keberhasilannya, kira-kira keberhasilannya apa yang mungkin. Tapi ketika keberhasilan pun kita juga sudah berpikir, kita resiko apa yang akan mungkin terjadi. Gitu. Apalagi satu bisnis yang misalnya itu dia yang akan muncul pada masa tertentu, tapi kemudian dia mudah lenyap, maka di situ sudah berpikir kira-kira apa yang harus dilakukan setelah ini tidak lagi marak misalnya. Jika ide banyak, maka urutkan berdasarkan kepentingan atau ide yang terbaik. Nah, kemudian berikutnya adalah mewujudkannya bisnis tersebut. Setelah memilih ide terbaik, maka menentukan struktur bisnisnya, kepemilikannya, bentuknya seperti apa, strateginya seperti apa, dan kemudian mungkin konsep pelayanannya seperti apa. Dan berikutnya mengembangkan rencananya, identitas perusahaan, jasa yang ditawarkan, memproyeksikan biayanya, kebutuhannya berapa, kira-kira hendak dijual seberapa, dan kemudian kira-kira agar sukses itu harus apa strategi yang harus dilakukan. Nah, ini adalah proposal yang terkait dengan bagaimana membangun bisnis itu sudah bisa kita lakukan. Ada ide-ide di antara banyak. Contoh, ide bisnis mungkin dari cara penjualannya, makanan, minuman, rumahan, pakaian, aksesoris, kosmetika, percetakan, kerajinan tangan, pendidikan, kesehatan, properti, distribusi, dan yang lain-lain. Satu kita ambil strategi penjualan. Muncul, apakah kafe bentuknya? Apakah dijual dengan pakai mobil? Mungkin bentuknya catering, warung, atau dengan sepeda motor, atau pakai sepeda, atau cukup online di rumah, atau akan jemput pelanggan, atau toko.
Jasa juga demikian, maka jasa permak pakaian, jasa perbaikan, penyewaan atau rental, kebersihan, layanan. Nah, kebersihan pun ini juga banyak orang-orang kota terutama itu jasa yang paling eh, orang malas untuk melakukannya ya jasa sedot apa WC, kemudian jasa jasa apa? Jasa kebersihan kamar mandi, kemudian jasa yang lain-lain. Demikian kalau jasa layanan itu sekarang banyak sekali beragamannya. Ada yang jemput sampai kemudian antar, kemudian dengan servis-servis dibantu di pak, di packagingnya misalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.